Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Semoga banyak keberkahan yang Allah limpahkan di malam hari ini. Jadi ilmu yang manfaat, mudah mengamalkan, mudah istiqomah. Amin, amin, Allahumma amin. Kalau dalam Islam itu ada bab tentang ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi tidak hanya urusan fisik yang dibangun, ya. Makanya Islam itu ada amalan dohir, ada amalan batin. Kalau dohir itu ya kita membaca Al-Quran itu dohir, sholat dohir, puasa dohir, zakat dohir. Batin itu adalah masalah ya kebersihan hati. Tapi ini yang paling menentukan bahkan. Kalau Nabi bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di jasad anggota tubuh kita ini, mulai dari luar, dalam, pendengaran, penglihatan, itu maksudnya a'dha jasad. Ada mudghah. Ya, kalau manusia tercipta dari ada nutfatan, alaqatan, mudghatan, daging. Ya. Idza sholahat, kalau yang satu kerat daging ini baik, semua menjadi baik. Tapi kalau ini buruk, semua ikut buruk. Apa itu? Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah penentunya adalah hati kita. Jadi hati itu memang tidak kelihatan Pak, tapi dia punya indikator ini. Ya. Maka tangan yang ya suka melakukan kebaikan-kebaikan itu indikator hatinya bersih. Termasuk kaki yang kuat melangkah di tempat-tempat terbaik itu tanda indikator hati yang bersih. Mana tempat terbaik di muka bumi? Tempat paling dicintai Allah mana Bapak-bapak? Kalau Nabi bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah. Ya. Memang begitu Pak. Makanya sampai di Masjid Al-Ikhlas sekarang panas tuh dulu dibuat spanduk itu ya. Gimana bunyinya itu? Gunung kudaki, lautan kuseberangi, masjid kulewati gitu ya. Jadi orang kuat itu memang bisa saja gunung ditaklukkan, lautan diseberangi, simpang 5 di apa ini ubengi ya. Tapi untuk ngelangkah ke masjid terlewati ya. Memang faktanya begitu ya, tempat yang baik itu. Makanya hati yang bersih itu Masya Allah, tul-tulnya kelihatan indikatornya ini. Nah, termasuk tanda hati bersih itu, kalau mau ngerti bersih nggak hati kita ini di 3 tempat. Ini yang mengatakan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali terlepas dari ada buku-buku yang hadis yang dhaif, tapi biasa Pak, ulama itu mesti ada kelebihan, ada kekurangannya, itu hal yang biasa. Kita ambil ilmunya. Beliau mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Ya. Jadi tanda hati hidup itu kita cek di 3 tempat, kata beliau. Yang pertama,
Ingda tilawatil Quran, ketika kita baca Al-Quran. Nah, maka kita ini kalau baca Quran kemudian kok betah, nikmat, lama, itu kata beliau berarti hatinya hidup. Kata beliau hidup berarti ada getaran Pak, kayak seneng itu. Meskipun nggak lancar, malah nggak lancar itu pahalanya double ya Pak. Karena lahu ajron kata Nabi, pahalanya 2 ini. Itu makanya termasuk tadabbur Al-Quran itu adalah bagian cara kita membersihkan hati. Makanya ada kemarin dibahas ya, Al-Qur'anu, Allah sampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun, dan kami turunkan ya dalam Al-Qur'an itu ma huwa syifaun, apa yang menjadi obat. Maka pertama adalah syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Jadi hati ini kalau resah, gelisah, gundah gulana, ya banyak depresi, tekanan, maka obatnya adalah baca Al-Quran. Harusnya begitu Pak. Berarti hatinya hidup kalau kita sudah nikmat baca Quran. Nah kalau belum, berarti tetap baca atau enggak usah baca? Tetap baca ya, insya Allah kenikmatannya akan dimunculkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingda sholat. Nah ketika sholat ini, jadi kalau sholat ini memang perkara yang awal paling pertama dihisab itu sholat Pak. Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u min amalihi yaumal qiyamah sholatuhu. Hal yang pertama dihisab oleh Allah dari semua amal hambanya di hari kiamat adalah sholatnya. Sholat itu menentukan. Makanya ada orang-orang yang masuk neraka itu ditanya, ma salakakum fi saqar? Jawabannya apa? Lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat itu ya. Jadi dosa-dosa lain itu kayak tertutup dengan satu dosa, tidak sholat itu. Dia mungkin pernah, mohon maaf, mencuri, minum khamr, berzina, tapi itu tertutup itu. Dijawab, dia jawab, lam nakum minal musallin, dulu kami enggak sholat. Maka sholat ini untuk mengukur bersih ndak hati kita, hidup ndak hati kita adalah ingdas sholat. Makanya yang membedakan tadi Pak, antara orang ini istimewa enggak di hadapan Allah, sebenarnya kebersihan hatinya itu. Makanya kata Nabi, takutlah khusyuknya munafik. Apa khusyuknya munafik itu? Fisiknya di sini Pak, di masjid tadi, Allahu Akbar, menghadap ke tempat sujud, tapi pikirannya kemana? Pikirannya? Ya udah usah dijawab, diingat aja tadi kemana gitu kan, gitu. Ke tempat kerja, anak-anak, pasar, kantor kan itu makanya kita ini bersihnya hati itu menentukan sekali. Betul kata Nabi, kalau ini baik semua menjadi baik, kebersihan hati kita. Nah dari mana membersihkan hati selain Al-Quran adalah sholat tadi. Yang ketiga adalah ingda dzikril maut. Nah kalau pas kita, makanya Pak, ziarah kubur itu boleh enggak? Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Itu kenapa dulu dilarang? Karena dulu itu sahabat masih awal-awal masuk Islam, ibaratnya mu'alaf. Wong dulu pas perang Hunain itu kan satu jeda dengan perang Badar, perang Fathul Mekah. Makanya mu'alafnya banyak sekali. Fathul Mekah terus perang Hunain, jarak berapa bulan? Mu'alafnya banyak. Begitu berangkat perang itu melihat ada pohon keramat gede banget miliknya orang kafir itu ya. Orang-orang muslim, para mu'alaf itu mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kamalahum dzatu anwat. Pohon itu namanya dzatu anwat Pak, gede. Jadi dikeramatkan. Mereka tombak, pedang, baju besi semua ditaruh di situ untuk ngalap berkah. Itu
sahabat itu, sekelas sahabat itu datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, tolong buatkan kami juga pohon keramat sebagaimana orang-orang punya pohon keramat itu. Ya. Itu makanya dulu ziarah kubur itu dilarang sama Nabi, Pak. Takut mereka ini bukan mendoakan yang meninggal, malah minta kepada yang meninggal itu. Maka dilarang. Tapi kata Nabi, al-an fazuruha, sekarang ziarahlah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Berarti kan substansinya nginget mati, Pak. Karena disitulah hati akan hidup. Dia akan mikir, ya mungkin lihat patoknya ini usianya lebih muda dari kita, kok sudah diambil, kita akan lebih serius untuk beribadah. Ya. Baik, ini pengantar tentang membersihkan hati, salah satunya dengan tilawatil Quran. Kemarin sudah dibahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah, ya. Satu sebagai syarat atau rukun sahnya sholat, maaf, kalau tidak baca Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Meskipun ada Abi Hanifah mengatakan nek makmum full, nggak usah baca apapun. Kenapa dalilnya? Innama ju'ilal imamu liyuqtadabih, yang pertama, yang kedua liyuqtamabih. Imam itu diangkat untuk menyempurnakan semua bacaan makmum. Jadi sudah nek jenengan jadi makmum pasrah bongkoan Pak. Wis pokoknya meneng anteng, nah, sudah cukup ini dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hambali, kalau suratnya kalau ayat yang kalau rakaat itu jahriyah, tadi itu maghrib 3 rakaat nggih. Maghrib 1 rakaat pertama jahriyah, 2 rakaat kedua jahriyah, maka jenengan cukup diam dalam mazhab Hambali Maliki. Nanti rakaat ketiga, karena jenengan nggak mendengar bacaan Fatihah imam, wajib baca Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan, ya, semua sholat baca, setiap rakaat baca Al-Fatihah, baik jahar ataupun sir. Nah, nih misalnya tadi rakaat pertama, begitu saya selesai baca waladhdallin amin. Dalam kitab Sulamul Wusul dalam mazhab Syafi'i itu sebaiknya imam mengukur. Ya, misalnya ada yang mazhab Syafi'i berarti setelah waladhdallin amin baca Al-Fatihah. Nah, jenengan mazhabnya apa berarti, Pak? Apa? Hah? Hanafi penak ya. Pasrah bongkoan itu ya. Ya, kalau jenengan bacanya tadi jeda antara amin dengan surat yang dibaca imam berarti mazhab Syafi'i itu begitu tuntunannya, ya, sudah dibahas kemarin. Kemudian sebagai ruqyah, lah malam ini sudah masuk tadaburnya, Pak. Kalau kemarin masuk keutamaan, ya. Kemarin saya sudah bahas belum tentang hukum minta diruqyah itu? Sudah ya, Pak? Sudah ya. Kesimpulannya, kalau hadis Nabi mengatakan, ini karena masih banyak yang bertanya itu, Ustadz, kalau minta diruqyah, apa iya kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab? Karena Nabi jelas sekali bersabda, ya, ketika Jibril berkata, wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Dari miliaran mungkin umatmu itu hanya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Nabi jelas mengatakan humul ladina la yastarqun. Mereka adalah yang tidak minta di ruqyah. Ya, minta itu berarti datangi tukang ruqyah. Ruqyah itu ada yang masal, Pak. Saya lihat beberapa kali nek Ahad pagi di Masjid Karyati itu dulu ada, sekarang nggak tahu. Ruqyah masal. Biasanya jamaah anteng dibacakan ayat-ayat tertentu, nanti ada yang langsung reaksi, muntah-muntah, terus ya, terus pusing itu, nah, ada yang didekati peruqyahnya itu. Itu bab tentang ruqyah, itu bab tentang pembahasan yang sudah ada sejak zaman Nabi, jadi bukan hal yang baru.
Apa betul kehilangan kesempatan? Ini saya tegaskan lagi, ulama mengatakan yang dimaksud dilarang minta diruqyah itu adalah satu, ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang enggak jelas yang dibaca, apalagi yang dibaca jelas mantra-mantra. Makanya ruqyah itu harus dari ayat Al-Quran, mau Al-Fatihah, mau Awidatain, ayat kursi, as-sofat yang sering dibaca. Ya, ini semua dari Al-Quran yang pertama. Yang kedua, yang kehilangan kesempatan masuk surga itu adalah mereka yang meyakini bahwa kesembuhan itu faktor dari peruqyah, bukan faktor dari Allah. Makanya nanti di hadis itu Nabi mengatakan la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, karena mereka tawakalnya enggak sempurna. Kenapa? Bahasanya gini, Pak. Nek wong desa niku Pak, nek riyen misale anak rewel ya. Nek di desa Pak, biasanya disuwunke apa? Banyu putih Pak. Kalih Mbah Mutin atau Mbah Yai di kampung ya, diwaske bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu dibaca apa ya. Nah, kemudian beto wangsul dilalah Pak. Qadarullah ya. Qadarullah anteng enggak sembuh gitu ya. Ya. Kemudian masyhur wis pokoke nek orang Mbah Yai ora bakal mari. Nah, begini ini yang menghilangkan tawakal yang sempurna, yang merusak tadi termasuk kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi kalau terlepas dari dua, satu dia tetap menggunakan ruqyah. Makanya ruqyah yang paling bagus tuh ruqyah mandiri. Nabi sudah ngajari kan, sebelum tidur wudu, kemudian menjelang berbaring angkat tangan, kemudian di depan mulutnya itu baca apa? Satu al-mu'awwidhatain Anas, al-falaq, ayat kursi ya. Kemudian baca doa sebelum tidur, ditiupkan di tangannya, dibalurkan ke semua anggota tubuh yang terjangkau. Itu Nabi menyampaikan Allah akan jaga dia dari godaan jin tadi sampai dia bangun tidur kembali. Itu ruqyah paling efektif Pak, nggak ngandalkan orang sebenarnya. Nah ini yang pertama. Jadi yang dibacakan jelas. Yang kedua tadi ya, bahwa ruqyah itu hanya wasilah kesembuhan dari Allah. Nah, adapun dalam kitab Fathul Majid, Syekh bin Bas mengatakan kalau mau ikhtiyat hati-hati ya sudah, tidak usah minta di ruqyah, itu jauh lebih aman begitu ya. Makanya kita baca sendiri saja gitu ya. Ini Bapak Ibu kemarin ya tentang keutamaan Al-Fatihah. Sekarang masuk ayat ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah beda pendapat para ulama. Apakah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan? Atau hanya mufassal, hanya pembatas antar surat. Dari An-Nas ke Al-Falaq ada bismillahnya, dari Al-Falaq ke Kulhu ada bismillahnya ya. Apakah hanya pembatas ataukah masuk bagian dari surat Al-Fatihah? Ini beda pendapat. Pendapat yang mengatakan ini bagian dari Al-Fatihah itu juga beda pendapat nanti ketika sholat, apakah dibaca jahar ataukah sir. Nah, ini dua-duanya dilakukan Nabi SAW, kadang menjaharkan, kadang mensirkan. Sesuatu yang dilakukan Nabi berarti sesuatu yang boleh diikuti, karena Nabi bersabda begini, Shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat ya. Makanya sahabat itu begitu ya. Maka ketika mendengar jahar, kemudian sahabat ini kan pekerjaannya apa Pak rata-rata? Perdagangan, datang keluar kota. Ngerti orang Madinah ditanya. Ini di bab tentang bab fikih ada. Datang keluar kota, ngerti orang Madinah ditanya. Ini sahabat Nabi, bagaimana sholatnya Nabi? Ya, bahwa Nabi SAW sholat begini-begini, membaca Fatihahnya jahar. Wah, jadi yang didengar beliau ketika itu sedang
jahar disampaikanlah dengan jahar sampai sana, yang terdengar jahriyah. Ya. Sebagian lain yang mendengar Nabi membacanya dengan sir, ya, bahwa Nabi membaca, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dia cerita bagaimana Nabi bismillahnya sir, ya, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka disampaikanlah, nah, sana yang mendengarkan bahwa bismillahnya dengan sir. Ini sesuatu yang bukan rukun, Pak. Jadi cukup bagi kita kalau kita mantep sir, kita pakai sir, ya. Ini bukan rukun masalahnya. Kalau bukan rukun ini berarti meninggalkan ataupun tidak sama dengan pendapat seseorang, tidak batal sholatnya, ya. Kecuali nggak baca Al-Fatihah, itu baru tidak sah sholatnya. Ini bismillah, ya. Masuk yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, apa artinya alhamdu? Segala puji, ya, alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini makanya pujian itu, Pak, Allah tidak butuh dari kita sebenarnya. Butuh nggak? Makanya dalam hadis qudsi dikatakan begini, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, ya, wa insukum wa jinnukum, hei hambaku ibadi, andaikan manusia pertama kalian, siapa? Nabi Adam, bangsa jin, bangsa manusia, semuanya taat kepadaku, kata Allah, tidak menambah sedikit pun kemuliaanku. Jadi makanya andaikan semua sak donya itu, Pak, semua orang kok taat semua, sholat semua, jamaah semua, Allah tambah mulia apa enggak? Kata Allah enggak, Allah enggak tambah mulia. Ya ibadi, wahai hambaku, sebaliknya, andaikan semua kalian dari manusia pertama, bangsa jin dan manusia. Kenapa disebut jin dan manusia? Karena yang kena taklif itu dua, jin, manusia. Walaqad gimana tuh? Ad-Dariyat 59, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti hanya jin dan manusia yang dapat taklif untuk ibadah, beban. Andaikan jin manusia semua dari manusia pertama sampai akhir semuanya bermaksiat kepadaku, tidak ada yang taat kepadaku satupun, itu mana kosot, tidak berkurang sedikit pun izah kemuliaanku, kata Allah. Ada bahasa Jawa ini, Pak, ora disembah, ora patean gitu ya. Kasarnya itu seakan-akan Allah nggak butuh kita kan, Pak, itu. Makanya kita taat, ya Allah nggak tambah mulia, kita bangkang, Allah nggak jadi terhina kedudukannya. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu alhamdulillah, memang segala puji itu miliknya Allah. Baik kita muji ataupun enggak, Allah tetap terpuji. Ya, ini. Dan termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu ngajari kita, Pak, untuk memuji Allah di semua keadaan. Ya, maka biasanya manusia itu kalau sifat dasarnya salah satunya apa? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Bahasa Jawa ini apa, Bu? Sambat, ya. Menungso niku memang paket penciptaane senengnya apa? Sambat, keluh kesah. Misalnya dodolan dalam 1 tahun tuh ada 12 bulan. Musim hujannya mungkin 3 bulan, ya. Dodolan 9 bulan itu rame terus, Pak. 3 bulan sepi. Sing dieling-eling 3 apa 9? Ya. Yang begitu, Pak, manusia itu. Jadi wah, saiki sepi kabeh. Ya, ora kaya ndek-mben itu misalnya itu. Jawabannya begitu. Ya, tapi nek rame biasanya apa? Meneng, Pak. Gitu. Ya, makanya nek badhe meneng, nek rugi
cerita. Lah itu manusia itu. Makanya Nabi ngajari, Pak. Nabi ngajari kalau dapat nikmat itu Nabi biasa doanya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Doa Nabi, Pak. Dagang rame itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, dapat anugerah apa? Ilmu bermanfaat, ya. Anak-anak yang soleh-soleh sama alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau mendapatkan musibah, ya, hal-hal yang tidak disukai, Nabi juga memuji Allah, tapi bukan bi ni'matihi tatimmus shalihat apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji milik Allah di semua keadaan yang saya diuji sama Allah. Nah, itu Pak, memuji Allah di setiap keadaan. Dan ini hanya bisa orang beriman. Makanya Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, luar biasa orang beriman itu. In asabathu sarra syakara. Dia kalau ditimpa sarra, ya, hal-hal yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Dan kalau diuji dengan dharra, hal-hal yang tidak mengenakan, sabara, dia bersabar. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu ditanya, Pak, Sayyidina Umar, bagus mana antara mukmin yang diuji dengan kekurangan dan bersabar dengan mukmin yang diuji dengan kemudahan dan bersyukur? Bagus mana? Nah, jangan suruh milih mana, Pak? Dadi wong melarat ning sabar, sugih ning bersyukur. Nah, kan milih sing jeneng kon milih ya, Pak. Ya. Tapi kan kadang hidup itu nggak bisa milih, Pak, itu kan. Ya, makanya ikhtiar iya, tapi Allah punya qadha dan qadar kan itu. Makanya kalau Umar dijawab, saya tidak tahu ayyuhuma ahsan, mana yang lebih baik dari keduanya, karena dua-duanya menghantarkan ke surga. Sikap syukurnya menghantarkan ke surga, bahkan syukurnya ini kaya itu anugerah, ya, anugerah, Pak, nggak bisa ditiru, tapi ini bagian dari kehendak Allah. Makanya sahabat-sahabat tuh dulu yang miskin-miskin datang menghadap Nabi, mereka marry sama orang kaya yang dermawan. Memang boleh, kata Nabi. Hasad tuh tidak boleh kecuali sama dua kelompok. Satu, hasad kepada orang berilmu yang dia gunakan ilmunya untuk kebaikan. Yang kedua, hasad kepada orang kaya yang dia gunakan hartanya untuk kebaikan. Harus hasad, Pak. Makanya yang menimbulkan gerakan itu apa? Karena ada ini, gairah kan? Ya, sehingga pinginnya apa itu. Nah, tapi kalau nggak kelakon, nah itu makanya namanya kehendak. Kata Nabi, qadarullah, ini sudah takdirnya Allah. Maka sahabat meskipun minta wirid dikasih, tapi ketika minta lagi ganti wirid lainnya Rasulullah. Oh, tidak bisa. Kekayaan itu anugerah. Ya, fadlun, keutamaan dari Allah itu. Makanya sama saja sebenarnya syukur dan sabar, asalkan gampang menjalaninya. Berikutnya tadi alhamdulillahirabbil alamin, ya, alhamdulillah segala puji milik Allah tadi, ya. Adapun Rabbul alamin, ya, ini kemarin sudah dibahas, ya, rububiyah Allah itu, ya, adalah Rabbul alamin, pengatur semua kehidupan alam. Makanya Allah itu disebutkan dalam ayat itu, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Allah yang ngatur, Pak, memasukkan siang setelah berlalunya malam, mengganti malam setelah berlalunya siang. Kira-kira hidup itu malam terus enak nggak, Pak? Enak ya, turu ya. Nek siang terus kesel ya, Pak,
kerja terus ya. Makanya ini nggak disadari, itu nikmat luar biasa itu Rabbul Alamin. Makanya orang dengan akal sehatnya itu harusnya meyakini tidak mungkin alam ini nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nyiptakan. Makanya Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, wala ing sa'altahum, engkau kalau tanya kepada orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, semua mengatakan Allah. Ya. Makanya Abdul Muthalib itu Pak, ketika Ka'bah mau dihancurkan, dia nggak mau bela. Ya, ketika ditanya sama siapa Abraha, kenapa nggak kamu jaga Ka'bahmu? Apa kata Abdul Muthalib? Inna li hadhil Ka'bah rabban yahmiha. Ka'bah ini miliknya Allah, dia yang akan menjaganya. Padahal Abdul Muthalib itu orang musyrik Pak ya, tapi dia percaya Allah pemilik Ka'bah. Ini namanya rububiyah Pak. Makanya rububiyah itu hanya ngakui. Nah, yang menentukan adalah uluhiyah. Makanya nanti ada berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti dibahas. Ini Rabbul Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman ya. Kata Ibnu Katsir, Ar-Rahman ya, ini sifat Allah, Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Ini dipakai untuk doa ya. Jadi Asmaul Husna itu mboten mung dilaguke, diapal-apalke buat pujian ndak, tapi ini untuk diamalkan. Diamalkan boleh dipakai untuk wasilah ya. Ada ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, sebutlah, panggillah Allah dengan nama-nama indahnya itu. Allah suka Pak, nanti dikabulkan insya Allah. Makanya kita kalau sakit nyebutnya bukan ya Allah kan, apa? Ya Syafi, Allahumma shfi wa anta Syafi. Minta rezeki, sebut nama Allah apa? Ya Razzaq. Kayak minta ilmu, ya Fattah, ya Alim. Minta agar dibukakan ilmu. Itu dipakai Pak, Asmaul Husna itu bukan hanya buat apa? Hafal dan puji-pujian saja. Dipakai untuk berdoa. Minta apapun sebut yang pas itu. Ya, ini. Jadi perintah Allah, panggil dengan nama-nama yang indah milik Allah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahmanu amun li jamil makhluqat. Adapun Ar-Rahman ya, meskipun sama, ini dari pecahan rahmah ya. Ar-Rahman itu umum untuk semua hamba-hambanya Allah, baik yang beriman dan yang enggak beriman. Kalau di terjemahan Quran terjemah Ar-Rahman apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya, pemberi, ya. Itu amun li jamil makhlukat, maka rahmannya Allah itu semua diberikan kepada semua hambanya, ya. Ajal, rizki, syakiyun, sa'idun, bahagia, celaka, umur, rezeki, semua hamba Allah diberi, Pak. Tapi Ar-Rahim, Ar-Rahim apa yang Maha Penyayang, khas ya, khusus lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Ya. Makanya Masya Allah, ketika kita hari ini mendapatkan nikmat, dari banyak nikmat itu yang paling utama sebenarnya nikmatul iman wal Islam. Itu kenapa? Itu yang membuat nikmat-nikmat di dunia ini nanti akan langgeng sampai di akhirat, Pak. Ya. Dunia itu iya, Pak. Allah sudah sampaikan dalam surat Al-Baqarah itu. Ya. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Di surga itu ada buah nggak? Ada buah nggak, Pak? Ya. Pas pengajian itu ada yang nanya,
Pak Ustadz di surga ada rokok nggak gitu? Ya, ada Pak, cuma nyarinya geni di neraka dulu katanya gitu. Guyonnya itu gitu ya. Yang jelas Pak, semua yashtahun itu semua yang diinginkan bakal dipenuhi ya oleh Allah itu. Pengen apa wae, semua kelakuan itu. Ini surga Pak. Nah dimulai dari mana? Dimulai dari iman ya. Iman Islam. Makanya nanti penghuni surga itu Masya Allah ya, mereka begitu senang di surga. Ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ya Allah, andaikan engkau tidak milih kami sebagai muslim ini ya, kalau nggak kami dapat petunjuk nggak bakal kami sampai di tempat ini. Nah makanya Masya Allah, nikmat paling agung adalah nikmat Ar-Rahim tadi ya, diberi hidayah oleh Allah ini untuk orang-orang yang beriman ya. Ar-Rahmanir Rahim ya, ini dua nama yang sering disandingkan, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Tapi dibedakan di sini, Rahman ini semua yang soleh, yang nggak soleh, semua mendapatkan rahmannya Allah berupa rezeki, ajal, kehidupan dunia, bahagia, celaka dan lain sebagainya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ada dua bacaan Pak. Kalian pernah mendengar ada yang Maliki Yaumiddin, manya pendek. Ada yang umumnya nih, Maliki Yaumiddin, manya dibaca panjang. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Apa Malik? Malik raja. Raja itu yang menguasai. Yaumiddin, apa Yaumiddin? Hari kebangkitan ya, hari akhirat, hari kiamat, kemudian menuju akhirat. Maliki Yaumiddin, Malik, makanya besok Pak, setelah semua binasa ya, semua hancur, kemudian Allah perintahkan malaikat meniup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Ditiuplah sangkakala, kemudian turunlah hujan. Ini hadisnya sahih. Turun hujan, kemudian manusia tumbuh kembali dari tulang ekornya masing-masing Pak. Ajbud danab namanya dalam hadis itu, ajbud danab. Maka semua tumbuh dari tulang ekornya, dan tulang ekor itu ya, itu ketika dihancurkan nggak bisa hancur ya. Ajbud danab, makanya tumbuh dari itu, tumbuh dalam keadaan urianan kata Nabi, telanjang bulat, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai alas kaki. Sampai Aisyah berpikir, ya Rasulullah, apa kita nggak malu hari itu saling berkumpul Pak, padang mahsyar itu miliaran manusia kan Pak, dari yang kafir, yang mukmin, yang munafik kumpul dari satu itu ya. Maka disitulah pelamanya luar biasa Pak, sampai matahari didekatkan mil sakilan Pak, satu kilan ya, sekilan ini. Disitulah bukan masalah kuat dan tidak kuat, amal soleh yang berbicara. Maka ada yang tenggelam, ada yang sama sekali nggak merasakan panasnya. Kalau dalam hadis ada 7 golongan ya. Salah satunya rojulun kolbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang ditunggu itu suara siapa? Muadzin ya. Mungkin subuh jam 4 itu pulang setengah, misalnya jam 5 sudah sampai rumah, wis kangen Pak, kok ora duhur-duhur ya gitu. Wah ini levelnya berarti sudah top itu ya. Ya baru subuh wis kangen duhur gitu ya. Nah ini lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid Pak, pengen ke masjid itu hawane gitu. Nah ini nggak merasakan panasnya matahari besok di padang mahsyar ya. Ada 7 golongan, salah satunya yang terkait ya, karena kita sedang di masjid, yang terkait adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, pengen banget ya hidupnya ya ke masjid, pulang ke masjid lagi, yang ditunggu suara adzan itu Masya Allah.
Ada yang nggak beruntung Pak, ada yang tenggelam sampai nggak kelihatan, ada yang sedada, ada yang lebih bawah, ada yang semata kakinya, tergantung amalnya masing-masing. Nah itu padang mahsyar. Nah disitulah Allah nanti berfirman, Ana malikul yaum, aku raja hari ini. Aina fa aina mulukul ard, mana raja-raja bumi yang dulu berkuasa itu? Ya, Fir'aun, Namrud, ya Abu Jahal, ya siapapun raja-raja yang dolim itu semua terbungkam, terdiam. Hanya Allah, ya semua tidak bisa, ya hanya sekedar mentengel mengangkat kepala, tidak ada kekuasaannya sama sekali. Makanya Maliki Yaumiddin itu adalah penguasa hari kebangkitan. Disitulah kenapa disebut Yaumiddin, juga adalah hari pembalasan Pak, karena semua amal dibalas sempurna. Makanya Allah berfirman ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Hai hambaku, saya, kata Allah, hadis qudsi Pak, hadis qudsi itu lafadznya dari Allah, ya. Saya, kata Allah, haramtu dzulma, haramkan kedzaliman untuk diriku. Makanya Allah itu Masya Allah Pak, semua yang besok dibangkitkan itu kan hambanya Allah. Andaikan hamba kan terserah Pak, mau diapakan saja kan, mau diban mati lampu. Lanjut teman-teman, ya Ana malikul yaum, aku, ya hari ini rajanya adalah aku, kata Allah. Fa aina mulukul ard, mana raja-raja bumi itu. Jadi Allah hendak menghinakan Pak, dulu yang baru dikasih kerajaan mungkin satu kecamatan wis gembleleng kemaki, ya baru dititipi kabupaten wis rumangsa paling hebat, titipi wilayah apalagi Jawa Tengah wis rumangsa paling hebat. Itu besok dipanggil Allah itu, semua penguasa-penguasa, aina mulukul ard, semuanya terdiam, tidak ada yang bisa berani menjawab itu. Maka disitulah Allah tadi menyampaikan, ya inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Ya tapi bukan saat itu, disampaikan di hadis qudsi oleh Nabi, saya haramkan kezaliman untukku. Maksudnya apa? Allah tidak dolim Pak. Dolim itu artinya apa? Menghukum tanpa alasan itu dolim. Dolim Pak, ya. Termasuk ya tadi, ya tidak adil dalam mengadili itu juga dolim itu. Makanya Allah nggak suka kedoliman. Makanya besok biar nggak dolim itu Allah datangkan Pak kitab catatan masing-masing. Masya Allah itu. Ya, andaikan Allah langsung tidak suka sama hamba model begini, langsung masukkan neraka, bisa nggak? Bisa, terserah Allah Pak. Allah sang pencipta. Tapi Allah itu nggak mau dolim Pak. Maka ditampakkanlah kitabnya masing-masing, catatannya. Ya, maka dibagi Pak. Dibagi, ada yang dengan tangan kanan menerima, ada yang dengan tangan kiri, ada yang malah membelakangi itu. Setelah diterima Pak, itu masih dicocokkan sama Allah itu, ya dicocokkan itu. Apa betul Allah perintahkan malaikatnya, apa betul hari ini di sini jam segini kamu begini, kamu begitu, ya. Makanya banyak mulut yang ngapusi, makanya akhirnya apa, mulutnya dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, surat Yasin ya. Hari ini kami kunci rapat mulut karena suka berdusta. Mulutnya nggak bisa bersaksi, tangan kaki bersaksi. Kalau ada yang ngelak itu sampai Allah panggil bumi. Makanya surat Al-Zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu kapan? Di hari Yaumiddin ini, di hari kebangkitan itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi disuruh bicara, ya, suruh mengabarkan, ya. Kenapa dia bisa bicara? Kata Allah, bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah Tuhanmu yang kasih perintah bumi bicara.
Apa betul hari itu, jam itu di atasmu dia bermaksiat? Maka bumi bicara, Pak. Iya, dia maksiat. Sesuai dengan apa ini? Catatan bukunya itu. Ini Masya Allah, itu adilnya Allah itu nggak mundolim, Pak, sampai detail sekali ya. Makanya orang kalau sudah begitu ya sudah nggak bisa ngelak, Pak. Saksinya ada. Bahkan nanti Nabi jadi saksi. Ya Muhammad, sudah kamu sampaikan ya, bahwa sholat itu wajib. Kok masih ada ngaku umatmu tapi nggak sholat? Nabi akan bersaksi, sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Nah, Ustaz ngendo, Pak, itu besok di hari akhirat itu. Makanya Allah satu-satunya penguasa pada hari kebangkitan. Nah, ini makanya membuat hidup itu, meskipun hidup itu bebas, Pak, pilihan, tapi akan dimintai pertanggung jawaban. Alhamdulillah sudah isya ya, dapat separuh ini berarti Maliki Yaumiddin. Berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kenapa kok iyyaka na'budu dulu bukan iyyaka nasta'in? Nah, ini dibahas agak detail oleh para ahli tafsir ya. Insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.